Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, wabil khusus guru kita Akhirul Quran Ustaz Usman Safuddin MPD serta kawan-kawan kami dari Syahada Indonesia. Bu, mohon maaf, saya agak lemes, macet, ditambah lagi belum makan, Bu. Puasa ya? Oh iya, saya sampai lupa kalau tadi gak puasa mau udah balik lagi saya. Nah kalau balik lagi makan buka puasanya di tol. Masih mending udah lanjut gue ya, walaupun ketemu kolak di sini gitu. Kita hadir di sini, saya singkat saja. Ini kita nih tadinya udah saya konsep kalau telat kulibas, kalau agak mepet kutil. Nah, kulibas itu kuliah 15 menit, tapi kayaknya nggak cukup. Nah, yang ada adalah kutil aja. Kutil itu kuliah 3 menit. Jadi cukup 3 menit saja agar kekhusyukan kita. Pada kesempatan ini mari sama-sama kita simak Al-Quran yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Kalau saya bacakan selesai, ya habis sudah. Ngejelasin juga nggak ada waktu. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kalau kita melihat referensi Al-Quran terkait dengan Lailatul Qadar itu, penjabarannya masih secara umum. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan Syahrul Ramadan tidak menyebutkan kapan persisnya, tidak menyebutkan tanggalnya. Nah, lantas apa yang menyebabkan kita hari ini memperingati nuzulul Quran? Setiap 17 Ramadan ada yang melaksanakannya di malam ke-17, ada yang melaksanakan seperti sekarang di 17. Emang dari mana judulnya tanggal 17 itu teh? Tahu dari mana? Nggak ada informasi yang jelas yang menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Nggak ada. Terus dari mana kita ini? Pak Ustadz dari mana? Terkait dengan turunnya Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran 2 ayat, 2 surat yang tadi saya sebutkan itu menyebutkan secara umum. Tapi secara khusus dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ini hadis yang pertama. Bahwa kata baginda Nabi, carilah Lailatul Qadar itu, karena Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Qur'an. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu kenapa kita mengejar Lailatul Qadar? Turunnya Al-Quran karena malam itu disebut dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi tadi pertanyaannya, dari mana judulnya tanggal 17? Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Kalau 10 hari yang terakhir itu mulai dari hitungan kapan? Mestinya ya dari 20 ke atas. Terus kemudian kenapa 17? Ada satu hadis lagi yang menyebutkan bahwa carilah Lailatul Qadar itu fil witri, di
malam-malam ganjil. Nah, kalau ganjilnya ketemu nih. Kalau ganjilnya ketemu 17 angka ganjil, 19 angka ganjil, 21, 23, 25, 27 itu angka ganjil. Makanya banyak ulama menganjurkan perbanyak ibadah mulai dari malam 20 sampai akhir. Rasulullah memperbanyak i'tikaf di malam itu. Tapi kok belum nemu nih. Nah, kita ini punya adat istiadat, punya tradisi. Saya punya guru. Punya guru itu kemudian nanya, "Tuan guru, saya udah nikah, kebetulan anak saya lahir laki-laki, belum punya nama." Dia pakai ngitung nomor huruf atau nomor nama kita, nama istri kita, dihitung sama dia pakai angka. Urusan angka-angka di kita ini ada di kita lebih, karena memang hitung-hitungan begitu. Ada istilah, kenapa 17? Karena 17 ini dihitung dari perspektif syariat. Jumlah rakaat dalam sholat kayaknya cocok kalau 17. Kenapa lagi 17? Ternyata 17 juga adalah satu hari bersejarah dalam bangsa kita, yaitu 17 Agustus. Makanya di kita ini ada ilmu cocokologi. Ilmu cocokologi, jadi nyocok-nyocokin gitu kan. Kalau ibu juga seperti begitu, kalau ada kejadian begini, nyocokin, nyari padanannya ke tempat yang dulu. Dulu juga begini dia nih, biasanya begitu. Nah, tradisi kita begitu. Tapi ini bukan salah, ini punya kaitan. Oleh karena itu, semangat 17 ini, kalau toh kita tidak meyakini kebenaran bahwa 17 Ramadan 17 tempat Al-Quran turun, tapi memperingati 17 Ramadan, itu sama dengan kita mengenang 17 Agustus. Artinya kita sedang mengingatkan kembali tentang sejarah perjuangan bangsa kita, kemerdekaan kita diteriakan pada 17 Agustus. Jadi artinya secara spirit keagamaan dan spirit kebangsaan ketemu. Makanya wajar kalau kita mensyukurinya di 17 Agustus ya, Ramadan. 17 Ramadan seperti sekarang. Yang kedua, ini bagian dari ikhtiar. Kita mulai naikin bendera. Mulai 17 Ramadan, jangan berhenti mencari Lailatul Qadar. Ini mah di 10 terakhir, bukannya hidup untuk mencari kenikmatan ibadah di Ramadan. Di masjid udah dibikin edaran, mulai panitia bekerja dari tanggal 21 jam 9 sampai jam 9 malam untuk menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jamaahnya pada bukannya zakat mal yang dibikin, tapi zakat mal. Saya udah keliling masjid kemana-mana di malam 10 terakhir, apalagi kayak mulai dari malam 16 sampai dengan ke atas, itu masjid udah mulai kosong. Kok pada betul baik? Kayaknya juga penggemarnya. Ibu ini udah gak fokus ibadah. Padahal di malam 16 ke atas ini, malam yang penuh dengan kenikmatan, malam yang luar biasa, yang mestinya dihidupkan. Kenapa malah justru kita meninggalkan? Kenapa kita malah justru mengabaikan? Nah, lebih asik bikin kue, urusan baju lebaran daripada urusan ibadah. Padahal urusan salamun hiya hatta matla'il fajar, selamatlah ia sampai terbit fajar, itu dijelaskan Ibu. Itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang kita miliki hari ini. Karena terbit fajar di sini bukan hari esoknya, tapi selamat sentosalah orang itu, rezekinya dimudahkan, hidupnya selalu dibuat kedamaian, dihindari dari berbagai masalah. Kalau dia punya masalah, dia mampu menghadapinya, ketaatannya kepada Allah makin meningkat. Itu ciri orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia punya masalah, tapi dia mampu dan mudah menghadapi masalah itu tanpa ada bantuan siapapun, itu Allah udah kasih dia kekuatan karena faktor telah mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya selamat sentosalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sampai terbit fajar kehidupan baru yang telah akan dia hadapi nanti. Bukan 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu atau setahun, tapi sepanjang hayatnya. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Qadar di ayat terakhir. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bu, mari kita perbanyak baca Quran.
kita perbanyak menghayati isi Al-Quran. Kita berjuang berupaya untuk mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi inti dari tasyakur memperingati nuzulul Quran adalah untuk mengenang betapa Al-Quran ini adalah pedoman hidup, petunjuk hidup, landasan hidup, berbagai macam keutamaan Allah turunkan dalam Al-Quran. Maka kalau kita tidak tahu Al-Quran dan isinya, bagaimana kita mampu mengamalkan dan mampu menghayati, apalagi merasakan kedahsyatan ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahan Allah menjaga puasa kita, Allah menjaga setiap gerak-gerik kita untuk selalu taat beribadah. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengangkatkan tangan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah. Setiap satu bacaan, satu ayat menjadi satu pahala yang digandakan menjadi 10. Setiap satu huruf, laisa alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Dan setiap amal yang kita lakukan diganjar oleh Allah. Kalau itu amalan kebaikan yang wajib, ditingkatkan. Kalau itu amalan sunnah, makin ditingkatkan, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang akan kelak mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Al-Fatihah.